Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan meneruskan bagian ketiga, yaitu pembahasan soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS kelas 7. Nah, kita langsung saja bahas pada soal nomor 21. Sarana bertemunya penjual dan pembeli baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan interaksi jual beli sehingga tercapai kesepakatan harga merupakan pengertian dari A. Harga, B. Penawaran, C. Permintaan, D. Pasar. Jawabannya adalah pasar, di mana pasar itu merupakan sarana bertemunya antara siapa, yaitu antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan apa? Untuk melakukan transaksi jual beli sehingga tercapai kesepakatan harga, maka merupakan pengertian dari pasar. Hal berikutnya, nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Ada barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa contoh. 2. Adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu langsung. 3. Terdapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 4. Adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Pernyataan tersebut termasuk unsur penting bagi terbentuknya titik-titik. A. Harga, B. Pasar, C. Kurva, D. Jual beli. Jawabannya adalah adanya unsur penting bagi terbentuknya suatu pasar, di mana suatu pasar itu bisa terbentuk karena ada beberapa unsur penting. Di antaranya ada barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa contoh, itu juga adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, terdapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, yaitu ada tawar-menawar. Terus juga yang keempat, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, itu merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu pasar. Soal berikutnya nomor 23. Fungsi pasar yang berkaitan dengan memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat dengan harapan dapat menarik konsumen untuk membelinya merupakan fungsi titik-titik. A. Distribusi, B. Pembentuk harga, C. Promosi, D. Jual beli. Jawaban yang paling tepat adalah promosi, di mana promosi ini merupakan fungsi pasar yang berkaitan dengan memperkenalkan. Nah, memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat itu dengan harapan dapat menarik konsumen, itu merupakan fungsi dari promosi. Memperkenalkan. Nah, kegiatan memperkenalkan hasil produksi itu merupakan sebuah kegiatan atau fungsi dari promosi itu sendiri. Soal berikutnya nomor 24. Perhatikan deskripsi berikut. Pandemi COVID-19 membuat kita membatasi gerak untuk mencegah penyebaran virus. Salah satu yang dilakukan oleh ibu ialah mengurangi belanja keluar rumah. Beberapa kali ibu memesan buah dan sayur secara online. Dengan melalui telepon atau internet, ibu berkomunikasi untuk memesan kebutuhannya. Kemudian penjual mengantarkan barang setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah barang. Dari deskripsi tersebut, pasar yang dikunjungi ibu menurut wujudnya termasuk pasar A. Abstrak, B. Konkret, C. Konsumsi, D. Produksi. Jawaban yang paling tepat adalah masuk ke dalam wujud dari termasuk pasar yang abstrak. Jawabannya adalah yang A. Dimana yang dimaksud dengan pasar abstrak itu adalah ibu yang memesan buah dan sayurnya itu adalah secara online dengan apa? Dengan melalui telepon atau internet. Maka ibu berkomunikasi sehingga memesan kebutuhannya, kemudian penjual mengantarkan barang setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah barang yang ingin dibeli. Itu merupakan wujud pasar secara abstrak. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 25. Di Jakarta terdapat pasar yang hanya dibuka pada bulan Juli Agustus. Tujuannya ialah menyambut peserta didik yang libur setelah kenaikan kelas. Pasar itu bernama Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Menurut waktu penyelenggaraannya, PRJ termasuk jenis pasar titik-titik. A. Harian, B. Bulanan, C. Mingguan, D. Tahunan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah tahunan. Kenapa disebut juga dengan pasar tahunan? Karena ini hanya dibuka pada bulan Juli Agustus yang tujuannya ialah menyambut peserta didik
saat libur sekolah setelah kenaikan kelas. Maka itu juga termasuk ke dalam jenis pasar yang bukannya itu atau penyelenggaranya itu secara tahunan. Soal berikutnya nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ada sayur, mayur, beras, buah-buahan. Terus juga yang kedua, ada mesin produksi, bahan baku produksi, tenaga kerja. Yang ketiga ada pakaian, mesin produksi, beras. Yang keempat tenaga kerja, bahan baku produksi, terus juga buah-buahan. Jenis barang yang diperjualbelikan di pasar barang konsumsi ditunjukkan tabel nomor titik. A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah, jawabannya ada di tabel nomor 1. Ada sayur mayur, beras, serta buah-buahan. Soal berikutnya nomor 27. Pasar persaingan tidak sempurna ialah titik-titik. A. Penjual dan pembeli tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. B. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. C. Terdapat kesepakatan harga terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. D. Jumlah barang dan harga ditentukan oleh masyarakat yang meminta. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah penjual dan pembeli memiliki kebebasan menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 28. Harga pasar disebut juga dengan harga keseimbangan karena titik-titik. A. Harga dan jumlah barang sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. B. Terjadi interaksi antara penjual dan pembeli yang hendak melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. C. Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli sehingga fungsi pasar dapat terjaga. D. Pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Jawabannya adalah pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Makanya disebut juga dengan harga keseimbangan karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 29. Berikut ini contoh pasar menurut luas jaringan distribusinya ialah titik-titik. A. Pasar harian dan mingguan. B. Pasar konkret dan abstrak. C. Pasar barang konsumsi dan produksi. D. Pasar setempat dan nasional. Jawabannya adalah yang D. Pasar setempat dan nasional. Jadi berikut ini yang merupakan pasar menurut luas jaringan distribusinya ialah pasar setempat dan juga pasar nasional. Soal terakhir nomor 30. Terbentuknya harga pasar biasanya didahului dengan kegiatan titik-titik. A. Berinteraksi sosial. B. Wawancara pedagang. C. Tawar-menawar. D. Jual beli. Terbentuknya harga pasar biasanya didahului dengan kegiatan tawar-menawar. Jawabannya adalah yang C. Baik, dalam pertemuan kali ini part 3 dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya, baik itu soal ulangan harian ataupun soal persiapan ujian kenaikan kelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.